Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi kita semua keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan 79 yang akan kita sama-sama pelajari pada hari ini. Mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal 14 ayat 1. Sekali lagi Wahyu pasal 14 ayat 1. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Puji Tuhan, kita akan kembali belajar di dalam kitab Wahyu ini. Bagaimanakah kitab Wahyu ini? Di dalamnya terdapat banyak sekali nubuatan-nubuatan yang akan terjadi pada akhir zaman, atau juga nubuatan tentang dibalik kehidupan. Nah, kita akan belajar bagaimanakah penglihatan dari Rasul Yohanes. Rasul Yohanes mendapatkan penglihatan di Pulau Patmos ini. Bagaimanakah penglihatan yang terjadi, yaitu setelah kesudahan zaman, di mana yang dia lihat adalah ada Bukit Sion. Bukit Sion, tempat yang hanya didiami oleh orang-orang khusus atau orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Saya memberikan tema firman Tuhan hari ini, yaitu keindahan Bukit Sion. Seperti tema yang saya sampaikan bahwa Bukit Sion di dalamnya mengandung sebuah keindahan, sebuah kemuliaan, di mana di dalamnya ada orang-orang khusus, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang sudah mengalami keselamatan dari dalam Tuhan. Siapakah orang-orang tersebut? Kalau kita melihat bahwa orang-orang yang ada di dalam Bukit Sion, dalam pembacaan kita di ayat yang pertama, yang ada di dalam Bukit Sion itu adalah yang pertama di ayat 1, anak domba itu sendiri. Siapakah anak domba? Anak domba itu yaitu Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalamnya. Bagaimanakah anak domba di dalam penglihatan sebelumnya? Bagaimanakah Yohanes melihat anak domba itu yang sanggup membuka gulungan kitab? Dan di sini anak domba yaitu Tuhan Yesus ada berdiri di Bukit Sion. Kemudian di ayat yang ketiga, selain anak domba itu, di ayat yang ketiga adalah orang-orang kudus yang sudah ditebus oleh anak domba yaitu Tuhan Yesus itu. Orang-orang yang mempunyai tanda nama Tuhan di dahinya. Jadi bahwa di dalam Bukit Sion itu ada anak domba, ada orang-orang kudus, orang-orang yang memiliki tanda nama Tuhan yang ada di dahinya. Dalam Yehezkiel 9 ayat yang ke-6, di sana dikatakan bahwa orang-orang yang memiliki tanda nama Tuhan, mereka tidak akan dimusnahkan atau tidak dibinasakan. Tanda dahi, tanda nama Tuhan yang diterakan di dalam dahi, ini adalah merupakan tanda kepemilikan, metrai. Jadi kepemilikan milik Kristus. Orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, mereka memiliki nama Tuhan di dahinya. Ini adalah kepemilikan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan ketika keselamatan, ketebusan itu dikerjakan. Maka orang yang percaya kepada Yesus, mereka adalah orang-orang kudus yang diberikan tanda ini, yaitu tanda nama Tuhan di dahi mereka. Dan di ayat yang keempat, orang-orang yang ada di dalam Bukit Sion itu adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya. Bapak Ibu, dari penjelasan ini kita boleh belajar bahwa kalau Bukit Sion ini adalah tempat di mana di dalamnya bukan orang sembarangan, bukan orang-orang yang melakukan kenajisan, maka kita melihat beberapa gambaran mengenai Bukit Sion ini adalah Sion adalah gereja Tuhan yang benar, yaitu orang-orang percaya yang penuh dengan Roh Kudus dan mempunyai hak kesulungan. Orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan adalah orang-orang yang berhak untuk masuk di dalam Bukit Sion tersebut. Sion adalah puncak keindahan, tempat kemuliaan Allah dinyatakan. Dalam Mazmur 50 ayat yang kedua,
di sana firman Tuhan berkata, dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Betapa luar biasa bahwa di puncak bukit Sion ini kemuliaan Tuhan bersinar, dinyatakan bagi orang-orang kudus. Dan gereja adalah orang yang dipanggil keluar dan menjadi warga yang bebas dan memiliki persekutuan keselamatan dari Yesus Kristus. Ini adalah hubungan yang begitu indah antara gereja dengan anak domba Allah, Sang Juru Selamat yang sudah menebus orang-orang yang percaya kepadanya. Sion akan penuh dengan keadilan dan kebenaran yang datang dari Allah sendiri. Yesaya 33 ayat yang kelima, firman Tuhan juga berkata di sana, Tuhan tinggi luhur sebab Ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Di sana tidak ada lagi kecurangan, di sana hanya ada kebenaran, hanya ada keadilan. Sehingga bahwa bukit Sion ini menjadi tempat yang penuh dengan kemuliaan, bahkan tempat yang dijadikan oleh Allah, tempat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, sinar kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalamnya. Di Sion juga tidak ada penyakit. Di Sion tidak ada dosa. Dalam Sion di sana tidak ada kenajisan. Jadi bahwa benar-benar orang-orang yang ada di Bukit Sion ini, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang mau mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus, yang benar-benar menghargai harga ketebusan dari darah anak domba itu. Sehingga hanya kekudusan, kemuliaan yang ada di dalam Bukit Sion itu. Tidak ada kecurangan, tidak ada kenajisan di dalamnya. Sion adalah gereja yang kudus yang tidak mencemarkan dirinya dengan perkara-perkara dunia. Itu tertulis di dalam ayat yang keempat. Di sana dikatakan mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah, bagi anak domba itu. Luar biasa bahwa gereja yang kudus, gereja yang ditebus oleh darah anak domba, dikatakan mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang sudah diselamatkan, mengalami ketebusan dari darah anak domba itu. Sehingga mereka dikatakan seperti anak-anak sulung, mendapatkan berkat sulung, yaitu adalah tentang keselamatan, di mana orang-orang yang ada di sana menerima kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sion diinginkan Tuhan. Dalam Mazmur 132 ayat yang ke-13, sebab Tuhan memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Betapa kebahagiaan kita, orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, yang disebut sebagai umat-umat ketebusannya, betapa kita diinginkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita menyadari bahwa kita sangat diinginkan oleh Tuhan, maka kita harus senantiasa menjaga kehidupan kita. Sion juga disayangi dan dibangun oleh Tuhan. Kalau Tuhan sangat menyayangi kita, apa respon kita? Yang harus dilakukan oleh kita. Kalau kita melihat orang-orang yang sudah masuk, yang sudah ada di Bukit Sion, yang mereka kerjakan di sana, di ayat yang ketiga dikatakan, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Hanya nyanyian, hanya pujian. Kalau di sana tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi keluhan, maka yang dilakukan, yang dikerjakan orang-orang yang masuk ke Bukit Sion itu adalah hanya pujian, nyanyian baru, sukacita yang mereka naikkan kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat masuk ke Sion?
Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31, di sana berkata, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Supaya kita dapat masuk, yaitu kita percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, yaitu yang harus kita lakukan, Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi bahwa yang harus kita lakukan supaya kita dapat memasuki Sion itu adalah kita percaya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kemudian juga kita menanggalkan semua beban dosa yang merintangi iman percaya kita. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Mari kita tetap bertekun senantiasa dalam kesetiaan akan firman dan hidup di dalam iman dan kekudusan sampai Tuhan datang. Hanya orang-orang yang setia sampai akhir yang berhak masuk ke bukit Sionnya Allah. Kita bersyukur kalau kita saat ini percaya kepada Tuhan sampai hari ini kita masih setia mengiring Tuhan. Mari tetap bertahan, tetap setia sampai pada akhirnya, karena hanya orang-orang yang setia dan tetap beriman kepada Yesus mereka yang berhak memasuki kerajaan Allah, bukit Sionnya Allah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Bila firman Tuhan ini kembali mengingatkan supaya kita tetap berpegang teguh akan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur buat setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya hidup kami ditebus oleh darah Yesus. Biarlah kami dapat meresponi setiap kebaikan, kemurahan, keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami, agar kami menghargainya dan kami menjaga setiap kehidupan kami untuk senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Pimpin kami, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu membawa kami hidup menuju kepada kesempurnaan Allah sesuai dengan kehendak dan rencana daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menerima firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.